menceritakan sebuah wilayah kecamatan yang asri dan tentram dalam kehidupan sosial di mana akan diadakan pemilihan calon camat di kecamatan tersebut. Namun di perkara itu, sesosok pria yang bernama Bapak Deto juga ingin mencalonkan diri menjadi camat di daerah tersebut. Saya selaku kepala desa di desa ini, saya sudah bosan dan ingin naik jabatan. Anda tahu kan, Pak Sonto, apa yang harus kamu lakukan untukku? Selama jadi kepala desa, saya merahasiakan ijazah palsu yang saya pakai untuk menjabat. Dan ketika saya mencalonkan jadi seorang camat nanti, kau harus bisa menjaganya. Karena ada sebagian orang mengetahui hal itu. Siap Pak Deto, apapun akan saya lakukan buat Bapak. Untuk Bapak mencalonkan jadi camat nanti, saya akan jaminkan Bapak akan menang melawan saingan Bapak. Yang penting, Bapak Deto sudah menyiapkan dana uang pelicinnya. Tenang saja, selama saya menjabat jadi kepala desa, semua uang bantuan dan dana anggaran lainnya sudah saya simpan ke rekening pribadi saya. Itu semua berhasil karena kamu juga Pak Sonto, si kepala kepolisian yang saya percayai. Bapak Deto tak usah khawatir. Saya jadi seperti ini juga bantuan Bapak. Kampanye para calon camat pun diselenggarakan dalam satu tempat. Dan para calon camat pun menyampaikan sietem strategi untuk tugas dan wewenangnya sebagai camat. Begitupun dengan Pak Detok selaku calon camat di kecamatan tersebut. Jika saya menang nanti, ada 7 janji saya kepada rakyat. 1. Memberikan dana bantuan 200 per bulan untuk warga miskin. 2. Pengembangan desa agar lebih baik. 3. Harga pokok dapur lebih murah. 4. Pengaspalan jalan di setiap pelosok desa. 5. Membuat jalan kehudanan yang tinggi agar warga yang berkebun di bukit-bukit diberi akses kemudahan dalam perjalanan. 6. Pajak kendaraan kita normalisir dari standar. 7. Pajak usaha kita matikan agar warga kita tentram. Percayalah, semua itu akan terlaksana jika aku menang nanti. Alah, gue udah tahu gayanya. Selama jadi kepala desa, dia juga berjanji seperti itu. Namun apa yang didapat oleh warga, sedikit pun gak ada. Gua nggak bakal pilih lo. Sekali penipu, ya tetap nipu. Dasar pembohong. Pak Santo, pasti Anda tahu kan kenapa saya memanggil Anda ke tempat saya? Tentu Pak Deto, saya pasti tahu maksud Bapak memanggil saya. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Berikanlah tugas buat saya, pasti akan segera saya lakukan. Anda tahu kan Pak Santo, jika pemilu ini dilaksanakan dengan jalan jujur, sudah dipastikan saya bakal kalah dari lawan politik saya, sesama calon camat. Maka dari itu, laksanakan tugas ini segera. Dengan cara kecurangan apapun, yang penting saya menang dan menjabat sebagai ketua camat. Baik Pak, akan saya laksanakan segera. Saya akan menyuruh orang-orang saya untuk mendampingi kotak-kotak suara nantinya. Dan akan mengganti dengan kotak suara yang baru. Semua itu sudah jelas cara mainnya bagi saya. Pak Detok tak usah khawatir. Baiklah Pak Santo, saya akan segera mengirimkan sejumlah besar uang ke rekening Anda secepatnya. Namun di tempat lain, seorang lelaki bernama Boy Santoso sangat kecewa atas kebodohan massal yang dia pikirkan. Dia seakan tahu akan sisi buruk dari Bapak Detok tersebut. Lelucon apa lagi yang kusaksikan ini? Mana mungkin orang yang tak tamat sekolah SMA bisa menjadi camat? Untuk jadi kepala desa pun udah kedodoran. Ditambah lagi buruknya ia menjabat sebagai perangkat desa. Mau jadi apa bangsa ini? Deto, saya tahu siapa kau. Saya kenal kau sejak kecil dan saya juga kenal sifat burukmu. Awas kau, jika kau membuat keonaran di kecamatan nanti, bila kau terpilih jadi camat, saya akan bongkar. Terutama soal ijazah palsu yang kau gunakan untuk menjabat.